Halo teman-teman Ruang APK. Kali ini Ruang APK memberikan wejangan kepada kalian yang sedang mencari pinjaman online yang bermodalkan sedikit saja ya teman-teman. Kali ini Ruang APK menemukan di Play Store ada aplikasi yang hanya bermodalkan KTP. Aplikasi ini juga masih sangat baru dan masih legit sekali ya teman-teman. Baru sedikit yang mengajukan. Aplikasi ini juga saya cari di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Ternyata di Instagram masih sedikit ya teman-teman. Kalau di Facebook ada beberapa teman-teman yang sudah cair. Hanya dengan syarat KTP saja ya teman-teman. Pengajuan juga sangat mudah. Bunganya rendah dari 0,05% per hari jika terjadi keterlambatan dalam perharinya ya teman-teman. Lalu aplikasi ini juga melindungi privasi kalian. Aplikasi ini ternyata masih berbentuk KSP ya teman-teman, platform koperasi simpan pinjam. Jadi di aplikasi ini kan ada beberapa KSP yang persyaratannya itu jika menjadi member itu baru bisa mengajukan pinjaman. Tapi untuk di aplikasi ini kalian yang bukan member pun bisa mengajukan pinjaman ya. Aplikasi ini mempunyai tenor dari 91 hari sampai 180 hari. Lalu di sini ada simulasi pinjaman. Saya rasa tidak terlalu penting ya, karena untuk aplikasi ilegal semacam ini biasanya tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam aplikasinya, ataupun setelah kita melakukan pinjaman maka tenornya pun berubah, limit yang kita dapatkan juga berubah. Jadi kita harap maklum saja ya. Tata cara di sini kalian hanya perlu mengisi data, informasi pribadi, lengkapi informasi rekening bank pribadi kita. Lalu kita menunggu persetujuan dan uang akan ditransfer langsung ke rekening kalian. Syaratnya hanya WNI dan EKTP saja ya teman-teman. Memiliki nomor telepon juga itu sudah pasti. Berusia 18 tahun itu syarat mutlak. Untuk area layanannya di seluruh Indonesia bagian manapun ya teman-teman. Kontaknya di sini mulai dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore jika kalian ingin mengajukan pinjaman. Emailnya juga ada dan alamatnya beralamatkan di Jakarta. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Aplikasi ini sudah diupdate 30 Juni 2023. Dan sudah didownload sebanyak 100.000 orang. Tapi kalian tidak perlu mempercayai data ini ya teman-teman, karena bisa saja data ini manipulatif dari aplikasi ini sendiri. Aplikasi ini dirilis sejak 6 September 2022. Ya kira-kira hampir setahun ya aplikasi ini sudah ada di Play Store. Namun aplikasi ini jarang dan bahkan sedikit orang yang mengetahui. Untuk izin aplikasinya, nah di sini teman-teman, jadi terbukalah kita. Jadi kalau aplikasi ini itu ilegal, maka dia akan mempunyai banyak sekali akses ya teman-teman. Tapi kalau dia legal, dia biasanya antara kamera dan ponsel ataupun kamera dan lokasi saja. Tapi di sini komplit ya teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena akan memanjangkan durasi. Kalian pasti sudah tahu ya. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya dan kita sudah mendapatkan disclaimer ya. Untuk pertama kali maksud di sini kita harus mengungkapkan perjanjian. Pertama, aplikasi ini meminta izin kepada kita untuk mengakses informasi pribadi termasuk nama, KTP, nomor ponsel dan lain-lain. Lalu aplikasi ini meminta izin mengakses kamera untuk melakukan verifikasi pribadi, memastikan keamanan dan pengajuan pinjaman. Lalu ada telepon untuk mengetahui alamat IP ataupun pengenal dari perangkat kita, termasuk email di dalamnya ya teman-teman. Lalu aplikasi apa saja yang sudah kita install dan lokasi saat ini. Kita tekan saja yakin ya teman-teman.
Nah, kita sekarang diminta untuk merekam gambar dan video. Kita setujui saja. Dan lokasi juga telepon. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam beranda aplikasinya. Jumlah pinjaman yang ditawarkan aplikasi ini cukup tinggi ya teman-teman, yaitu pinjaman tertingginya 10 juta rupiah. Untuk bunga per harinya 0,05%, sama dengan apa yang ada di deskripsi tentang aplikasi. Tenor pinjamannya juga sama. Sekarang kita akan melihat form pengisian dari aplikasi ini ya. Oke teman-teman, kita hanya perlu 4 tahap saja. Ternyata kita harus mengisi informasi identitas, informasi pribadi, informasi kontak darurat, dan informasi bank. Untuk informasi identitas, kita harus identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, nama sesuai KTP, dan nomor NIK harus sesuai dengan yang ada di KTP. Untuk agama itu opsional ya teman-teman, kalian bisa pilih karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Lalu untuk pendidikan sesuai dengan pendidikan terakhir kalian. Status pernikahan juga opsional, bagi kalian yang belum menikah juga kalian bisa memilih belum menikah. Pendidikan mulai dari SD sampai S2, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu untuk informasi pribadi, ini alasan pinjaman harus kalian isi ya teman-teman. Kalau untuk alasan pinjaman saya sudah menerangkan di video selanjutnya ya teman-teman. Kalau kalian meminjam untuk biaya hari-hari itu akan 0% peluang kalian di ACC. Kalau kalian meminjam untuk biaya kuliah itu hanya 20% kalian mempunyai peluang untuk di ACC. Kalian harus tuliskan alasan kalian meminjam uang itu dengan alasan mendesak ya teman-teman. Contohnya yaitu adalah biaya kelahiran ataupun biaya rumah sakit. Nah, itu dana mendesak ya teman-teman. Lalu ada pekerjaan. Ini harus diisi sesuai dengan pekerjaan kalian. Misalnya kalian pengusaha, pedagang, UMKM, karyawan swasta, PNS, profesional, publik, pelajar, wirausaha, dan karyawan. Tapi jangan kalian pilih pengangguran ya teman-teman, karena itu jebakan dari aplikasi ini. Nah, lalu ada nama perusahaan. Bisa kalian isi nama CV tempat kalian bekerja, nama toko tempat kalian bekerja. Misalnya kalian bekerja di toko, lalu misalnya kalian bekerja di suatu PT atau perusahaan, kalian bisa tuliskan nama perusahaannya dan penghasilan kalian tiap bulan juga ya. Nah, ini sangat penting kalian untuk ketahui ya teman-teman. Jika kalian meminjam uang di aplikasi legal maupun ilegal, kalian harus mengisi pendapatan kalian itu harus lebih besar dari pinjaman kalian. Contoh kalian meminjam 2 juta tapi penghasilan kalian 5 juta. Seperti itu ya teman-teman. Karena ada tolak ukurnya di situ ya. Lalu tempat tinggal sekarang itu bisa kalian sebutkan dari kota, misalnya dari kota, lalu kecamatan, kabupaten, lalu desa, blok, nomor rumah, dan lain-lain ya. Nah, di sini kan ada silakan mengisi alamat lengkap di situ ya teman-teman. Lalu setelah kita mengisi informasi pribadi, kita mengisi informasi kontak darurat. Nah, di sini kontak darurat pertama yaitu bisa nomor kalian sendiri, dan yang kontak darurat kedua itu bisa kalian pilih dari orang yang kalian kenal. Dan yang terakhir adalah informasi bank ya. Setelah kalian mengisi informasi darurat, di sini ada identifikasi wajah kembali ya. Lalu di sini nama sesuai KTP dan lain-lain. Nah, nanti kalian setelah mengisi ini selesai, kalian tekan saja lanjut. Nanti kalian tinggal mengisi nomor rekening dari tujuan pencairan dana atau pinjaman kalian jika kalian sudah disetujui ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini nggak lama kok. Biasanya cuma 1 sampai 2 jam kalian sudah bisa mendapatkan notifikasi bahwa dana sudah ditransfer ke rekening kalian. Oke, mungkin itu saja review untuk aplikasi ini ya teman-teman. Aplikasi ini jika kalian ingin mencarinya ada di Play Store. Nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Channel ini juga akan mengadakan giveaway teman-teman, tapi setelah monetisasi tentunya. Lalu buat teman-teman semua, jika kalian ingin mengajukan, silakan kalian ajukan dan semoga kalian ACC
Dan jangan lupa kalian beri komentar jika kalian sudah di ACC ya teman-teman. Selamat mengajukan dan semoga kalian cuan.